Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja atau UKIN, perkenalkan, nama saya Hilman Hamdani SPDI. Saya adalah pengajar di MA Rodotul Ulum Citamiang Kerudampin Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan pertama di IAIN Palopo, Sulawesi Selatan dengan NIM 2402080476. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN di MA Rodotul Ulum. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan tema haji dan umroh. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Kumaha nama? Alhamdulillah. Gimana kabarnya saat ini? Baik. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum melanjutkan materi, terlebih dahulu secara biasa kita membaca doa yang dipimpin oleh KM. Silakan Ali. Duduk siap, baca doa dalam hati, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pada pelajaran kita absen terlebih dahulu. Yang hadir angkat tangan ya. Adnan Hadir. Ainur Aldi Adi sehat nih? Alhamdulillah. Dama Sakit. sakit apa? Abah Dede Suci hadir. Pati Hadir. oh hadir Pati ayah. Febri hadir. Innova hadir. Levani Hadir. Levina Hadir. Paki Hadir. hadir. Handika Sakit. sakit sakit. Dipa Apa? Patio Sakit. Nipa Hadir. Restia hadir. Salma hadir. Satria Hadir. hadir. Siti Nadira Hadir. Jumpa ya. Alhamdulillah mayoritasnya hadir. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini yaitu bisa dilihat materi tentang haji dan umroh. Tapi sebelumnya, sebelum melanjutkan kepada materi haji dan umroh, Bapak mau ngecek ataupun flashback kembali tentang materi minggu lalu. Coba materi minggu lalu tentang apa? Jakarta. Oh. Coba, Paki. Kalau dalam syariat Islam, zakat dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, Yang pertama zakat abdan atau bisa disebut fitrah. ya. Yang kedua zakat
Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal, kira-kiranya zakat tentang apa? Zuba. Zakat yang berkaitan dengan harta seperti zakat emas dan perak. Ya, jadi zakat itu dibagi menjadi dua dalam syariat Islam. Yang pertama zakat abdan ataupun zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta seperti zakat emas, perak, dan zakat perdagangan. Sekarang materi selanjutnya yaitu materi haji dan umroh. Kalau dikaitkan antara zakat dengan haji, ada kolerasi, ada kaitannya. Apa kaitannya? Kaitannya sama-sama termasuk rukun Islam. Yang pertama syahadat, dua sholat, tilu empat puasa, lima haji kebaik tuh. Jadi antara zakat dengan haji itu ada kaitannya. Materi ini materi haji dan umroh. Materi pembelajaran ini memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan pengetahuan, yang kedua tujuan keterampilan. Kalau tujuan pengetahuan ataupun kognitif, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Di antaranya, siswa mampu menyebutkan rukun-rukun haji dan umroh, dan siswa mampu menyebutkan wajib-wajib haji dan umroh. Untuk efektif ataupun keterampilan, tujuannya yaitu siswa dapat mendemonstrasikan pelaksanaan haji dan umroh, walaupun kita belum pernah melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari haji dan umroh ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk menambah wawasan, coba lihat video yang akan ditampilkan berikut ini. Amati, boleh dilihat, boleh didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita itu tuh merupakan haji selain doa para nabi sebelum nabi Muhammad. Karena haji merupakan malam, karena haji para nabi pada kekanjuran dijadi senang haji hari jalan dengan haji yang sahabat kegunaan dan itu disebabkan orang yang agama itu disebut semua manusia dilindungi siapa manusianya tidak ada mereka minimal oleh Nabi Adam alaihissalam, oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala dan Allah Subhanahu wa taala bersih. Karena di setiap sisinya tak sama panjang. Sejak saat itu juga Nabi Adam diperintahkan untuk melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah. Lalu ritual ini dilanjutkan oleh manusia dan jin dan bahkan malaikat yang bertugas di bumi. Setelah Nabi Adam wafat, lalu Allah memerintahkan kepada putra Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Namun banjir besar pada masa Nabi Nuh ternyata ikut menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Ka'bah dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dibangun dari komposisi melihat berasal dari 7 bukit berbeda di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini dalam firman-Nya, dan ia telah ketika kami mendapatkan Ibrahim di dalam Baitullah yang mengatakan, janganlah aku bersekutu dengan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang rukuk dan sujud. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyuruh seluruh umat manusia supaya melakukan tawaf di Ka'bah. Pada masa ini juga dimulai pelaksanaan ibadah haji. Udah? Kalau lihat video barusan, tanggapan kalian yang pertama kali diwajibkan ataupun pelaksanaan haji syarat sekarang dilaksanakan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Tuh. Sekarang boleh dilihat file ataupun ini. Boleh buku catatannya dibuka. Pelajaran yang ini yaitu tentang haji dan umroh. Lihat ini Bapak namanya Imam Ghani. Ganteng.
Sekarang masuk pada materi pengertian haji. Sambil kalian yang penting dicatat sambil dijelaskan oleh Bapak. Haji secara pengertian ada dua bagian. Ada pengertian secara etimologi ataupun bahasa, ada pengertian secara istilah atau terminologi. Secara bahasa, haji diambil dari kata al-hajj. Artinya bermaksud atau bertujuan atau bersengaja. Segala sesuatu yang kita tuju, yang kita maksud, yaitu disebut haji. Mau bermaksud ibadah ataupun bermaksud apa saja, kalau tujuan memiliki tujuan disebut haji menurut etimologi ataupun bahasa. Sedangkan menurut istilah ataupun menurut terminologi, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi menurut istilah ataupun terminologi, haji adalah mengunjungi Baitullah atau Al-Haram yang ada di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi sekali lagi, pengertian haji dibagi menjadi dua bagian. Ada pengertian secara bahasa atau etimologi, ada pengertian secara istilah atau terminologi. Landasan hukum haji. Kira-kira landasan hukum haji apa? Lihat surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat 196. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Gusti Allah. Jadi dalil hukum ataupun dalil yang menyebutkan bahwa hukum melaksanakan haji adalah wajib, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang kedua surat Ali Imran ayat 97. Firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berdasarkan dua ayat tersebut, yang pertama ayat surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bukan bagi orang yang kaya, tapi bagi orang yang mampu. Sebab apa? Sebab haji itu panggilan dari Allah. Walaupun secara finansial tidak kaya, tapi kata Allah harus melaksanakan ibadah haji, insya Allah pasti ada jalannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di satu, pengertian haji dibagi menjadi dua, ada secara etimologi, ada secara terminologi. Dari hukum ataupun landasan hukumnya yaitu surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Satu, haji. Selanjutnya bisa dilihat yang kedua, umroh. Umroh secara bahasa yaitu ziarah. Kemanapun ziarah, secara bahasa mah umroh. Kita memiliki nenek kita udah tua, neneknya udah tua, jarang ketemu, kita kunjungi, kita berziarah kepada nenek kita, secara bahasa disebut umroh. Atau adapun menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syariatnya. Sama pada hakikatnya hampir sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Tapi ada perbedaannya dari segi waktu dan dari segi kewajiban. Umroh. Selanjutnya dari hukumnya sama. Tadi surat Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata lillah. Hukum
mengerjakan haji dan umroh. Hukum mengerjakan haji dan umroh adalah wajib yang dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Jadi hukum pelaksanaan haji itu wajib dengan 1 kali seumur hidup. Kalau 2 kali berarti yang keduanya hukumnya sunnah. Tuh. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tartib. Jadi rukun-rukun haji ada 6. Yang pertama niat ihram. Apa niat ihram itu? Melaksanakan niat. Kalau dikaitkan dengan sholat, berarti niat ketika takbiratul ihram. Ini juga niat. Tapi syarat niatnya ada 2. Dalam haji itu ada miqat makani, ada miqat zamani. Ketika menjatuhkan niat untuk melaksanakan haji, yang pertama harus tepat pada miqat makani. Artinya di tempat-tempat tertentu. Tidak bisa kita melaksanakan haji niatnya di sini di Indonesia, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillah, bisa. Ayah pagi katakan niat haji di Ciradang, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak mencukupi miqat makani tempat. Ada di Bir Ali, ada di mana lah? Ada miqat makaninya. Yang kedua miqat zamani. Miqat zamani itu adalah miqat yang berkaitan dengan waktu. Waktu ibadah haji yang pertama bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Jadi rata-ratanya menjatuhkan niatnya nanti setelah bulan Dzulhijjah. Jadi yang pertama rukun haji itu niat ihram. Niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Tapi setelah memakai apa? Kain-kain ihram. Nanti ada pokoknya Bapak. Yang kedua wukuf. Wukuf di Arafah. Rukun, salah satu rukun terbesar haji yaitu wukuf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-arfatu ay a'damu arkanil haji al-arfah. Rukun terbesar pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Artinya hanya sebatas diam. Kalau dilihat dari syariat, kita hanya sebatas diam di Arafah cukup. Dengan catatan waktunya dari waktu duhur sampai terbenam matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi waktu wukuf itu duhur tanggal 9 Dzulhijjah, berakhirnya subuh ataupun terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan wukuf, maka tidak sah hajinya. Walaupun tidak sah, pelaksanaan ibadah haji itu katakan di sini tidak wukuf, berarti tidak sah hajinya. Tapi kekeh harus melaksanakan tawaf, harus melaksanakan sa'i, harus melaksanakan tahallul. Kalau ibadah haji, terus ketika haji tahun ini tidak sah, wajib qada tahun depan. Bayangkan, mau sekarang juga biayanya 55 juta, katakan tidak sah, berarti tahun depan harus wajib. Berbeda dengan sholat. Katakan sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa? Itu atau kentut. Maka sholatnya tidak sah. Bukan berarti melanjutkan. Lamun sholat tidak sah berarti bukan melanjutkan, tapi batal, harus ulang lagi, sholat lagi. Kalau haji ketika tidak wukuf berarti hajinya tidak sah. Walaupun tidak sah, pelaksanaan haji yang selanjutnya harus dilaksanakan terus, harus diqada tahun depan. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf,
Yang ketiga tawaf. Apa itu tawaf? Secara harfiah mengelilingi. Ada warung. Biasa si Ali kan di sekolah solo kita dacut. Dacut ya. Sekolah dacut. Dari rumahnya ke sekolah ada warung, kelilingan, dan itu keliling berarti secara bahasa itu tawaf. Jadi secara bahasa tawaf itu mengelilingi atau berkeliling. Menurut istilah tawaf adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 keliling, 7 balikan. Jadi kalau ada orang yang haji atau umroh melaksanakan tawaf tapi tidak 7 balikan, tidak sah tawafnya. Syaratnya harus 7 balik. Selanjutnya sa'i. Sa'i itu lari kecil. Nanti kalau kalian sudah ke sana ada untuk sudah kebagiannya ada lampu hijau. Pas ketika sa'i ini sa'i biasa lari biasa. Lari dia dalam hijau itu laki kita kayak sprint. Untuk laki-laki tapi perlu biasa. Sa'i dari mana? Dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Bukit Sofa dan Marwah adalah syariat Islam. Kenapa diwajibkan sa'i? Sebab dalam sejarahnya ketika istri Nabi Ibrahim mencari air. Ketika itu Nabi Ismail masih kanak-kanak, istri Nabi Ismail entah Siti Hajar maupun Siti siapa? Istri Nabi Ibrahim ada 2, Siti Hajar dan Siti Sarah. Entah Siti Hajar maupun Siti Sarah ketika itu terdampar diam di gurun pasir. Tepatnya di Bukit Sofa. Ketika ada di Bukit Sofa melihat fata morgana. Lamun cepat sesudah ada aun-aun seperti ada air. Fata morgana dari sekarang. Maka istri Nabi Ibrahim lari ke Bukit Sofa. Dan ke Bukit Marwah dan Bukit Sofa. Pas ketika nyampe ke Marwah, sa'i atau air tidak ada. Melihat ke Bukit Marwah ada fata morgana, lihat lagi. Selama berapa balikan? 7 balikan. Maka sa'i ini sama dengan tawaf yaitu 7 balikan. Yang pertama ihram, niat. Yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga wuku berdiam diri di tanah Arafah. Bahkan di tanah Arafah ini ada tugu yang disebut dengan Jabal Rahmah. Pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, bertemunya di Jabal Rahmah. Ada anak dirinya insyaallah tanggung jawab tere kawin. Kedua lagi. Yang selanjutnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang kelima sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Yang kelima tahallul. Tahallul itu kalau dalam sholat aweh salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau dalam hajian tahallul itu dengan menggunting rambut. Laki-laki ataupun perempuan ketika setelah sa'i maka menggunting rambut. Nah, sunatna dibotakkan, digundul sunatna. Walaupun tidak digundul, hanya digunting ujungnya saja, sah-sah saja. Tahallul. Yang keenam tartib, artinya prakteknya dari mulai sa'i, dari mulai niat, wuku, tawaf, sa'i, tahallul itu harus apa? Harus beraturan, berurutan. Itu. Ada yang mau ditanya dulu? Ada? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian nanti sama Bapak membentuk kelompok. Insya Allah 4 kelompok. Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk apa? Di sini ada lembar kerja peserta didik atau lembar kerja didik yang dikerjakan secara berkelompok. Sekarang boleh kalian membentuk kelompok dengan cara berhitung. Nanti yang satu berarti gabung sama yang satu lagi dan selanjutnya. Coba. 1, 2. Jadi ulang. 1, 2, 3.
Satu. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, berarti nanti kalian gabung nomor 1 dengan 1 lagi, nomor 2 dengan yang 2 lagi. Nanti sama Bapak dikasih lembar kerja peserta didik, dikerjakan secara bersama-sama per kelompok dan selanjutnya dipresentasikan di depan. 1, 2, 3, 4. Yuk. Kelompok 1 di sana, begini mana? 2. Ya, kelompok 3, kelompok 4. So, sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh bangkunya ada di depet untuk kerja kelompok. Boleh tak? Adnan sama Abi, sama dia. Ini lembar kerjanya. Lembar kerja. Ini modulnya. Lembar kerja. Modul. Jangan diganti sama O. Lembar kerja. Terus lembar kerja. Modul. Lembar kerja. Modul. Ada lagi? Nggak ada. So, boleh dibaca. Ini jawabannya tulis. Sorry. Di ini PT kelompok semuanya harus kerja. Tidak ada yang lebih pintar, sama, semuanya sama, berarti harus kerja ya. Kerja sama ya. So, kerja kelompok. Yang satu mencatat jawaban, yang satu mencari sumber dari modul dan buku paket. Boleh? Boleh? Dibuka. Ini buka paket ini, buka. Oh, kerja kelompok. Ya, jadi ini jawabannya di sini. Ya, boleh. Terus siapa yang bertugas mencatat? Oh iya itu. Lanjut. Ini cari. Yang lain juga kerja sama. Yuk. Terus ya. Bisa. Lanjutkan. Coba, boleh ditulis. Boleh. Hah? Oh Febri ya. Lanjutkan. Itu kerja bareng di sini. Sob, dibaca dulu. Ini dulu jawabannya. Sekarang boleh untuk semua kelompok menjelaskan hasil diskusinya masing-masing. Diawali nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Terus kalian maju ke depan, nanti pembicaranya semuanya berbicara ya. Jadi sekali lagi, untuk saat ini menyampaikan hasil kerja samanya atau hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Depan sini. Lanjut. Mati. Dan menyampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan dulu kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dan teman saya bernama Fatih. Dan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum dan haji dan umroh. 1. Perbandingan haji dan umroh. 1. Pengertian haji menurut bahasa ibadah ke Baitullah dengan tata cara tertentu di waktu tertentu. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Waktu pelaksanaan haji hanya pada bulan Syawal dan Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. 2. Pengertian umroh menurut bahasa ibadah ke Baitullah dengan tata cara tertentu di luar waktu haji. Hukum umroh sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Seperti 2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 perbedaan antara haji dan umroh
Satu, haji dilakukan pada waktu tertentu. Umroh bisa kapan saja. Dua, dalam haji terdapat wukuf di Arafah, dalam umroh tidak ada. Tiga, rangkaian haji lebih banyak dan memerlukan waktu lebih lama daripada umroh. Boleh? Lanjut. Kelompok mana saja yang termasuk rukun haji dan mana yang termasuk rukun umroh? Rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Sedangkan rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i dan tahalul. Lanjutkan, Pak. Buatlah diagram alur pelaksanaan ibadah haji dari mulai niat ihram hingga selesai tawaf ibadah. Diagram alur pelaksanaan haji niat ihram dari miqat, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, aqabah, tahallul, tawaf ifadah, sa'i, mabit dan mina, mabit di Mina, melempar 3 jumroh, tawaf pada. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan oleh seseorang sebelum berangkat haji atau umroh? Persiapan sebelum haji atau umroh: fisik, cek kesehatan dan vaksinasi, misalnya meningitis, latihan fisik untuk daya tahan tubuh, mental, memperkuat niat dan kesabaran, mempelajari manasik agar ibadah sesuai tuntunan, administratif, mengurus paspor dan visa, menyediakan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi, mengikuti bimbingan manasik haji atau umroh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian per kelompok telah selesai dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang menyimpulkan bersama-sama dengan cara Bapak bertanya kepada satu orang per grup. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tawaf? Coba Adnan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bagus. Febri. Coba apa yang dimaksud dengan sa'i? Lari-lari kecil antara Masjid Safa dan Marwah. Sebanyak 7 kali, betul juga. Selanjutnya, Letina, apa yang dimaksud dengan tahallul? Mencukur rambut disunahkan sampai botak. Iya, di tahallul itu mencukur rambut, dia batas sampai botak. Yang terakhir, kelompok terakhir kelompok 1, apa yang dimaksud dengan haji? Coba Anan, Pak Aldi. Haji berarti menyengaja atau mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat dan tata cara tertentu untuk menunaikan perintah Allah. Alhamdulillah, kalian telah memahami apa dari isi materi. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk minggu selanjutnya bahasanya tentang fikih muamalah. Yang pertama jual beli dan lain sebagainya. Maka persiapkan oleh kalian materi-materi atau baca-baca dulu tentang fikih muamalah. Yang terakhir, anak-anak sekalian, kita menyimpulkan materi hari ini yang berkaitan dengan haji dan umroh. Yang pertama, pengertian bisa dibagi menjadi 2, baik pengertian secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, hukum mengerjakan haji dan umroh. Kita ketahui hukumnya adalah wajib untuk yang mampu 1 kali seumur hidup. Selanjutnya, rukun haji yang pertama, yang kedua,
Terakhir yaitu persiapan mental. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat panggilan ataupun mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.